Ini Heri tanggung jawab itu sesuai ini baca nih. Ini ada pernyataan bertanggung jawab atas kerugian semuanya. Kenapa kami memilih yang diproses? Jadi bang pakai jawab pendek nggak apa-apa. Nggak Apa? apa-apa. Kan orang biasa. Bukan udah biasa. Nampak engkau susah. Mana ini yang Jangan kau nampak senang. Ini kan ini apa namanya kasus apa namanya proyek bodong ya. Iya bang. Proyek bodong ya. Saat ini yang dipanggil itu berapa orang tuh kawan-kawanmu? Kalau nggak salah 6 orang ya. 6 orang ya. Kira-kira kronologisnya seperti apa tuh Bano? Kronologisnya ya kami sebagai korban lah yang merasakan dirugikan, pertama ditipu juga dan juga kita kena hukum juga. Upaya-upaya awal kok bisa sampai dipanggil sampai saat ini, kenapa dari awal tidak diurus? Gimana ceritanya? Dari awal kita kan tidak menyangka bahwa barang Maaf, kita maaf. dan juga setelah ditindaklanjuti kita pun tidak sanggup juga, namanya situasi COVID ini kan gimana kita mau membayar kerugian negara ini untuk dibalikan. Nah, dan juga kita kan nggak nyangka bahwa barang itu nggak ada. Barang nggak diperkirakan. Oh. Ada nggak upaya nanti untuk apa namanya untuk pra atau gimana? Ya kita serahkan kepada wacana kita masing-masing lah. Wacana saya kan bang, itulah upaya dia Ya. ke depan. Dan dengan panggilan panggilan kawan-kawan Apen sampai saat ini dengan kawan-kawan semuanya, Apen sendiri pasrah sekarang ya. Ya kita pasrah dan jalani aja. Apabila itu memang dinyatakan bersalah, ya kita jalani aja. Yang penting kita berbuat apa yang kita patut kita buat untuk memperjuangkan kita dulu di hukum, di mata hukum. Tapi yang jelas apapun alasannya proses ini berjalan, Apen sendiri dengan kawan-kawan rasa tertipu ya. Tertipu. Ya. Kalau bisa tolong diperjuangkan oleh para wartawan LSM juga dengan kasus Heri Murdianto ini. Kemudian kita ke Pak Jakarias, pengacaranya Pak Jakarias ya. Ya. Seiring dengan perjalanan dan dipanggilnya saat ini para tersangka itu kasus proyek bodong ini, seperti apa sih perjalanannya untuk untuk melakukan pembelaan terhadap mereka Pak Jeng? Sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah Pak Heri Murdianto, karena beliau sebagai PPK dalam kontraknya ternyata bahwa dananya fiktif, tidak ada dananya. Dan pada saat pertemuan antara Pak Heri dengan kepala Bank Cabang, Bang Albar, dan Bang Begayang, sering disebutkan bahwa Heri bertanggung jawab terhadap risiko-risiko lain yang akan mungkin muncul ke depannya. Artinya Pak Heri bertanggung jawab sepenuhnya, baik mengganti kerugian maupun pidananya. Heri bertanggung jawab karena Heri sudah menyatakan dalam pernyataan tanggal 22 Juli 2018 bahwa dia akan bertanggung jawab. Nah, tapi faktanya sekarang justru para pelaksana yang tidak tahu menahu yang diproses secara hukum. Nah, ini kan artinya Pak Heri tidak konsisten dengan apa yang dia tulis di dalam surat pernyataannya ini. Artinya di sini telak kalau kita lihat dari kronologis bahwa Pak Heri ini melakukan penipuan serta katakanlah menipu secara jelas itu kepada kawan-kawan yang mengerjakan proyek bodong ini Pak. Iya, Heri selain menipu juga dia sudah melakukan tindak pidana korupsi dan membobolkan keuangan negara. Jadi tidak hanya penipuan tapi juga korupsi. Jadi sebenarnya Heri bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dari peminjaman kredit di Bank Kalbar. Baik Pak Jakarias, dan ini juga kan notabene-nya bahwa Pak Heri itu katanya udah keluar ya? Belum Pak, dia masih menjalani hukuman. Artinya gini, sekarang kan pihak kejaksaan ini kan berupaya untuk mengembalikan kerugian negara. Nah, seharusnya Heri yang bertanggung jawab sesuai pernyataannya. Nah, apalagi para pelaksana tidak tahu bahwa proyek itu bodong. Yang tahu persis kan Heri, dan Heri juga tahu pernyataan. Jadi sebenarnya yang paling bertanggung jawab adalah Heri Murdianto. Nah, sekarang dia sudah masuk ke dalam, sekarang sudah menjadi hukuman Pak Heri. Tapi tanggung jawab menggalikan keuangan negara itu tidak Pak Heri. Harus Pak Heri ya? Harus, selain dia dipidana juga dia mengembalikan kerugian negara. Sesuai dengan pernyataannya per tanggal 22 Juli 2018.
kalau dilihat dari sisi aturan hukumnya ya, sepertinya ini kan ada proses pinjam meminjam juga ya. Ya. Heeh. Kalau misalnya ini dialihkan kepada pidana, apa enggak keliru itu Pak Jack? Karena awal sudah salah, awal sudah pidana. Karena Heri membuat kontrak bodong, kontrak fiktif. Seolah-olah kontrak itu dari kementerian, padahal dibuat oleh dia dan teman-temannya. Jadi memang niatnya sudah ada, bukan perata. Perata ini kan proses awal sudah bagus, betul. Ya, hanya mungkin di pertengahan atau di ujungnya ada kendala pengembalian uang sehingga dianggap kredit macet. Nah, itu perata. Tapi ini kan dari awal sudah niat tidak bagus. Niat dari awal itu sudah memang sudah salah. Nah, kalau perata ini kan awalnya prosesnya betul. Jadi mekanismenya sesuai dengan aturan perbankan, ya kan? Nah, di akhirnya baru ada masalah, itu baru perata. Kalau ini kan memang niat dari awal sudah salah. Baik Pak Jack, ini kan juga perlu kita garis bawahi juga ya, dengan satu kejadian yang yang seakan-akan menipu warga yang tersandung kasus ini. Intinya kan para pekerja ini kan seperti Epen dan kawan-kawan ini kan tidak tahu persis bahwa apakah itu proyek itu legal atau ilegal, kan tidak tahu nih. Kira-kira apa yang harus Bapak Jakaria sampaikan kepada jaksa dan hakim dengan satu kejadian ini? Mungkin ada satu kebijakan jaksa dan hakim untuk mengambil satu langkah hukum di sini. Nah, sekarang kunci dari semuanya adalah Heri Murdianto. Heri Murdianto dihadirkan di persidangan untuk persoalan ini menjadi terang. Nah, hakim juga harus jeli melihat bahwa perbuatan Heri ini yang menyangkut, yang membawa para pelaksana yang tidak tahu menahu, harus jeli apakah orang itu bersalah atau tidak. Artinya hakim bisa memilah-milah apa menjadi tanggung jawab pelaksana, apa menjadi tanggung jawab Pak Heri Murdianto. Karena si pelaksana ini niatnya tidak ada sama sekali untuk merugikan keuangan negara. Mereka ini mengajukan pinjaman uang ke bank berdasarkan kontrak yang sudah mereka pegang, yang dibuat oleh Pak Heri, dan mereka tidak mengetahui bahwa kontrak itu adalah kontrak bodong. Mereka tahunya kontrak itu betul dari kementerian. Nah, artinya mereka tidak punya niat sama sekali untuk melakukan kejahatan. Nah, kalau memang tidak punya niat, mereka harus dibebaskan. Niat tidak ada sama mereka. Nah, kalau tidak ada niat sama sekali, kenapa mesti penjara? Karena bagaimanapun juga dalam pidana itu adalah ada unsur niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sehingga tidak ada niat mereka hanya korban. Jadi kita berharap hakim bisa bijak, bisa bersikap adil untuk menentukan putusan. Itu aja Pak ya. Baik pemirsa, bahwa inilah satu kronologis yang terjadi yang disebut proyek bodong yang dari Bank Kalbar, yang saat ini juga dan hari ini juga ada 6 yang dinyatakan tersangka akan hadir di Polda Kalbar, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi.